Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, abang kakak. Dan Miss Eka juga berharap kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka dalam mata pembelajaran tematik di hari ini pada hari Rabu di tanggal 13 Januari 2021. Hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita selanjutnya. Nah, masih di pembelajaran subtema 2, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, marilah kita baca atau kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan diridhoi oleh Allah. Miss Eka mengingatkan, tonton videonya dari awal sampai akhir ya, abang kakak, agar materi yang Miss Eka jelaskan bisa kamu pahami dan nantinya ketika mengerjakan latihan, kamu bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Materi kita hari ini yaitu tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2 membangun masyarakat sejahtera. Nah, hari ini untuk di subtema 2 kita masuk ke pembelajaran yang terakhir yaitu pembelajaran kelima dan keenam. Nah, jadi untuk memudahkan proses pembelajaran kita, silahkan kamu ambil buku paket tema 6 kamu di subtema 2 dan langsung saja masuk ke pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan pentingnya pelaksanaan hak sebagai warga negara. Dan yang kedua, dengan kegiatan mengamati gerak tari daerah, siswa dapat menunjukkan gerak tari kreasi jenis tunggal dengan tepat. Materi kita yang pertama yaitu pelajaran PPKN. Nah, di desa tempat tinggal Beni sedang diadakan pemilihan kepala desa. Beni bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Beni ikut memilih di balai desa. Ayah dan ibu Beni telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala desa. Hak ini termasuk hak dalam bidang politik. Nah, sudahkah kamu mendapatkan hakmu sebagai warga negara Indonesia? Untuk di materi PKN ini kita masih melanjutkan yaitu mengenai hak dan kewajiban kita di dalam masyarakat yaitu sebagai warga negara yang baik. Nah, kalau di materi sebelumnya itu kan kita sudah mempelajari mengenai kewajiban sebagai warga negara itu apa saja. Kemudian di materi yang lalu yaitu di kemarin kita mempelajari mengenai pemanfaatan hak dengan baik. Nah, jadi jika hak yang kita dapatkan itu dilakukan dengan baik, maka apa manfaatnya untuk hidup kita? Nah, kali ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai hak kita sebagai warga negara, yaitu salah satunya dalam bidang politik. Nah, kalau kamu sebagai siswa atau anak yang berusia di bawah 17 tahun, nah kamu belum memiliki hak suara ya abang kakak kalau kita biasa menyebutnya, yaitu hak memilih baik itu dalam pemilihan umum yaitu presiden, kemudian ataupun pilkada pemilihan kepala daerah. Jadi kamu belum memiliki hak tersebut. Nah, hak tersebut pun didapatkan itu kita sebagai warga negara itu ada batas usianya yaitu minimal 17 tahun. Atau ketika kamu sudah memiliki KTP, kartu tanda penduduk, maka kamu memiliki hak untuk memilih atau hak untuk memberikan suara kamu dalam pemilihan tersebut, baik itu pemilu maupun pilkada. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut. Pasti kalau gambar seperti ini walaupun kamu tidak mengalaminya, tapi pasti kamu tidak asing. Kamu pasti sudah pernah melihatnya atau bahkan menyaksikan di daerah tempat tinggal kamu. Iya kan? Iya, Miss Eka yakin pasti di daerah tempat tinggal kamu pasti pernah melihatnya. Atau bahkan mungkin kamu menemani orang tua kamu saat melakukan pemungutan suara. Nah, jadi di gambar yang ditampilkan, di situ terlihat banyak warga ya. Nah, di situ terlihat orang dewasa, tidak ada anak-anak. Karena seperti yang Miss Eka katakan, kita memiliki hak pilih atau hak memberikan suara itu saat kita warga negara itu sudah berusia 17 tahun, sudah memiliki KTP. Jadi makanya di gambar yang ditampilkan ini tuh terlihat semuanya orang dewasa ya abang kakak, tidak ada anak-anak. Nah, di situ juga terlihat ada yang sedang mengantri, kemudian ada yang sedang di bilik suara mungkin saat mencoblos pilihannya, kemudian ada yang sudah diproses untuk memasukkan kotak suara di dalam
kotak suara untuk memasukkan kertas pilihannya, yaitu suara yang sudah dipilih, ke dalam kotak suara. Nah, setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak mengemukakan pendapat dalam berbagai bentuk. Hak mengemukakan pendapat dalam pemilu ada batasan umur, seperti tadi Miss Eka katakan, yaitu berusia 17 tahun atau sudah menikah. Nah, jadi ketika kamu sudah berusia 17 tahun, sudah memiliki KTP, maka nanti kamu akan diberikan hak untuk memilih dalam pemilihan tersebut. Nah, bagaimana pengalamanmu dalam melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia? Kan sudah pernah Miss Eka jelaskan, dan kamu juga pasti sudah paham bahwa hak yang kita miliki itu sebagai warga negara itu banyak ya. Seperti Miss Eka jelaskan di materi yang kemarin, mendapatkan kehidupan yang layak, contohnya tempat tinggal yang aman, kemudian mendapatkan perlindungan hukum dari negara, kemudian mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, itu merupakan hak kita sebagai warga negara. Jadi sebelum kita mendapatkan hak kita, maka alangkah lebih baiknya kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara dengan baik. Banyak kan kewajiban kita menaati peraturan, kemudian contohnya kalau kamu pelajar sebagai warga negara yang baik, kamu itu minimal mengenyam pendidikan itu minimal 9 tahun. Jadi itu salah satu kewajiban kamu sebagai warga negara yang baik. Nah, beralih mengenai hak sebagai warga negara, di sini kita akan ada teks yang akan kita baca. Nah, seperti biasa saat Miss Eka membaca, Miss Eka meminta kamu untuk ikut membaca di dalam hati dan menyimak apa yang Miss Eka baca. Mengapa harus melaksanakan hak? Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Untuk mencapai tujuan nasional, ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang, tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Dengan demikian akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting, misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Jadi kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Nah, dari teks tersebut kamu diberikan latihan. Di sini ada 2 soal. Silakan kamu ambil buku latihan tematik kamu. Nah, kamu kerjakan latihan tersebut dengan sebaik mungkin. Soal yang pertama, apa pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan di atas? Dan yang kedua, apa pentingnya melaksanakan hakmu untuk dirimu? Nah, jadi untuk soal yang pertama, ini jawabannya kamu sesuaikan dari teks yang sudah kamu baca. Sedangkan untuk soal yang kedua, silahkan kamu jawab menurut pendapat kamu. Karena di sini kan ditanya pentingnya melaksanakan hakmu untuk dirimu. Jadi ketika kamu melaksanakan hak kamu, baik itu sebagai anak, sebagai siswa, ataupun sebagai warga negara, apa pentingnya untuk diri kamu sendiri? Silahkan kerjakan latihan tersebut. Nah, jika sudah selesai, nantinya silahkan langsung kamu foto, kirimkan melalui WA Miss Eka. Miss Eka tunggu sampai jam 10 malam ya abang kakak. Nah, di materi yang kedua yaitu ada SBDP. Nah, setelah mempelajari mengenai hak kita sebagai warga negara, di SBDP kita akan melanjutkan materi kita mengenai gerak tari daerah. Nah, masih ingat kan ada beberapa bentuk tari yang dilakukan, yaitu ada 3. Yang pertama, tari tunggal, yang kedua ada tari berpasangan, dan yang ketiga tari berkelompok. Nah, di sini kita akan amatilah gerak-gerik bentuk tari tunggal berikut. Nah, tari tunggal berarti ditarikan oleh seorang diri atau oleh seorang penari. Gerak tari berikut merupakan lanjutan dari gerak tari pada pembelajaran 4. Nah, gerak tari ini bertemakan kepahlawanan. Berikut gerak-gerik tari bertemakan kepahlawanan.
1. Berlari-lari kecil membuat lingkaran ke kanan lalu ke kiri. Nah, di sini ada gambar yang ditampilkan. Nah, kamu di sini, kalau di sini menceritakan tentang kepahlawanan, maka diceritakan saat pahlawan sedang memegang senjatanya. Nah, di sini menggunakan tongkat kecil ya, abang kakak, boleh kayu atau boleh juga seperti penggaris atau roll kayu yang ada di kelas kita. Nah, biasanya kalau untuk tahun lalu Miss Eka mengajarkannya itu boleh menggunakan kayu, boleh juga menggunakan roll yang ada di dalam kelas. Nah, karena keterbatasan waktu dan tempat, kita juga tidak bisa bertemu di sekolah, maka praktik ini boleh kamu lakukan sendiri di rumah. Jadi kita kan tidak bisa melakukan praktik seperti sebagaimana kalau kita bertemu di sekolah, tapi kamu boleh mempraktikannya ini sendiri di rumah. Nah, langkah yang pertama itu kamu diminta berlari-lari kecil membuat lingkaran, yaitu ke kanan lalu ke kiri. Berarti kamu itu berputar dari kanan menuju kiri searah jarum jam. Nah, hitungannya itu 1 kali 8. Kemudian, nah untuk nanti waktu di hitungan ke-8 itu kan hitungannya 1 kali 1 sampai 8 ya. Jadi ketika kamu memulai hitungan pertama itu kamu sudah mulai berputar dari arah kanan ke kiri. Kemudian saat di hitungan ke-8 kamu sudah berposisi seperti awal, yaitu menghadap ke depan dan tongkat yang kamu pegang itu ditegakkan dengan menggunakan tangan kanan seperti yang ditampilkan pada gambar. Kemudian yang kedua itu memainkan tongkat. Nah, tongkat itu diluruskan ke atas, ke samping kanan, kemudian lurus lagi ke samping kanan kembali. Nah, arahnya itu seperti yang gambar yang sudah Miss Eka tampilkan. Hitungan 1 itu tongkatnya tegak, kemudian kepala kamu menoleh ke kiri. Kemudian pada hitungan kedua, tongkat itu kamu miringkan dan kepala kamu menghadap ke depan. Jadi dalam hitungan 1 dan 2 ini tangan dan kepala kamu itu mengikuti gerakan sesuai dengan hitungannya. Hitungan yang pertama berbeda dengan hitungan yang kedua. Nah, kalau tadi kan gerakan yang pertama itu hanya berlari kecil ya. Kemudian di hitungan yang ke-8 kamu berdiri dengan posisi menghadap ke depan. Kemudian tangan kanan kamu itu memegang tongkat. Kemudian kalau di gerakan yang kedua itu hitungannya hanya 1 dan 2. Kemudian seperti yang ditampilkan pada gambar. Nah, kembali lagi Miss Eka katakan, kalau kamu ingin mempraktekannya boleh. Nah, kalaupun kamu ingin mengirimkan videonya juga boleh untuk menambah-nambah nilai kamu. Nah, jadi ini tergantung dari kreativitas kamu ya, abang kakak. Jadi kalau kamu ingin menambah nilai kamu, boleh kamu praktekkan dan kirimkan melalui WA Miss Eka. Kirimkan videonya ke Miss Eka. Silahkan. Nah, selanjutnya setelah hitungan yang pertama dan yang kedua, ada hitungan yang ketiga dan keempat. Jadi hitungan yang ketiga dan keempat sama. Kalau hitungan pertama tadi kepalanya hadapnya ke kiri, menoleh ke kiri. Hitungan kedua kembali hadap ke depan. Hitungan ketiga kepala kamu menoleh ke arah kanan. Dan hitungan keempat kepala kamu kembali menghadap ke depan. Nah, untuk gerakan tongkat itu sama. Hitungan pertama tongkat kamu tegak, kedua dimiringkan, ketiga tegak, keempat dimiringkan kembali. Nah, untuk gerakan yang kedua dan ketiga ini, perbedaan yang terlalu mencolok itu hanya di posisi gerakan kepala ya, abang kakak. Menolehnya dia berbeda. 1 ke kiri, 2 ke depan, 3 ke kanan, 4 ke depan. Nah, seperti itulah gerakan bentuk tari tunggal yang bisa kita gerakan, bisa kita pelajari yang bertemakan tentang kepahlawanan. Nah, gerakan di atas itu untuk yang kedua tadi itu dilakukan 4 kali 4 hitungan. Kalau tadi gerakan yang pertama kan 2 kali 8, kalau gerakan yang kedua ini 4 kali 4 hitungan. Nah, materi kita hari ini cukup singkat ya, yaitu hanya ada 2 materi pembelajaran yang kita bahas, yaitu mengenai hak dalam mata pelajaran PKN, kemudian bentuk tari tunggal yang bertemakan kepahlawanan dalam pembelajaran SBDP. Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini dan mendengarkan Miss Eka menjelaskan dari awal sampai akhir. Nah, silakan kerjakan latihannya dengan sebaik mungkin. Kalau sudah selesai, kirimkan melalui WA Miss Eka. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita ucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya, abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.